Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai inovasi terbuka. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Farfadila, Ahmad Syafi'i, Cynthia Dewi, Aryansyah Pratama, dan Novika. Baiklah, lanjut kita masuk ke pembahasan. Apa itu inovasi terbuka? Inovasi terbuka ialah di mana suatu perusahaan dapat mengkomersilkan ide yang dikembangkan sendiri maupun ide yang dikembangkan oleh perusahaan orang lain, ataupun sebuah inovasi yang dikembangkan secara kolaborasi. Saat ini, inovasi terbuka adalah sebuah strategi yang cukup banyak diminati oleh beberapa perusahaan. Meskipun ada beberapa perusahaan besar pada awal abad 20-an lebih memilih untuk melakukan inovasi tertutup atau closed innovation seperti GE, DuPont, dan AT&T pada beberapa dekade yang lalu. Inovasi terbuka bukanlah pilihan utama dari perusahaan besar. Mereka lebih memilih melakukan inovasi tertutup di mana divisi R&D merupakan strategis aset yang dimana dilindungi oleh perusahaan yang mereka cenderung lebih melindungi intellectual property atau IP mereka dari kompetitor. Perbedaan inovasi terbuka dan tertutup. Closed innovation adalah pendekatan yang mendasarkan pada fokus ke dalam, yang cocok dengan lingkungan pengetahuan awal abad ke-20. Namun paradigma ini semakin bertentangan dengan landscape pengetahuan pada awal abad ke-21. Konsep-konsep ini secara implisit berasumsi bahwa semua kegiatan ini dilakukan dalam perusahaan. Tidak ada jalan lain untuk gagasan yang akan datang ke perusahaan. Juga tidak ada jalan lain untuk produk dan layanan untuk meninggalkan perusahaan. Open innovation atau inovasi terbuka adalah bahwa ide-ide berharga dapat datang dari dalam atau luar perusahaan dan bisa pergi ke pasar dari dalam atau luar perusahaan juga. Pendekatan ini mendapatkan ide dari eksternal dan jalan eksternal menuju pasar sama pentingnya sebagaimana ide-ide internal dan jalan menuju pasar selama era inovasi tertutup. Model-model inovasi terbuka. Pada inovasi terbuka terdapat beberapa strategi untuk mengembangkan bisnis melalui inovasi terbuka. Terdapat 3 area utama: funding, generating, dan commercializing innovation. Funding innovation adalah fokus pada pemberian bantuan untuk semangat inovasi. Generating innovation adalah strategi ini memiliki 4 tipe organisasi yang biasanya menggunakan. Yang pertama, innovation explorers, spesialis dalam melakukan fungsi riset yang dimana fungsi ini berada di dalam corporate R&D laboratories. Yang kedua, innovation merchant, fokus pada teknologi yang dapat dirumuskan menjadi IP sehingga dapat dijual ke perusahaan lain. Yang ketiga, innovation architect, menyediakan valuable service di mana menggunakan teknologi yang rumit dan bertujuan untuk membuat value untuk customer. Perusahaan yang mengembangkan suatu arsitek sistem yang dimana banyak perusahaan yang terlibat. Yang keempat, innovation missionaries, terbagi menjadi orang atau organisasi yang membuat atau memfungsikan suatu teknologi untuk suatu alasan. Commercializing innovation terdiri dari innovation marketers, yaitu sering dilakukan dengan melibatkan beberapa fungsi atau tipe organisasi, tetapi perusahaan telah mendefinisikan setiap karakteristik organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Lalu yang kedua ada innovation one-stop center, menyediakan kombinasi produk dan jasa dan perusahaan akan menawarkan ke customer dengan harga yang kompetitif. Kelebihan dan kekurangan inovasi terbuka. Kelebihan inovasi terbuka atau open innovation
menawarkan beberapa manfaat bagi perusahaan antara lain. Yang pertama, potensi untuk pemasaran viral. Yang kedua, terdapat potensi peningkatan produktivitas pembangunan. Yang ketiga, penggabungan pelanggan di awal proses pembangunan. Kekurangan inovasi terbuka menerapkan model inovasi terbuka terkait dengan sejumlah risiko dan tantangan, seperti yang pertama, menyelaraskan strategi inovasi untuk melampaui perusahaan untuk memaksimalkan laba dari inovasi eksternal. Yang kedua, potensi organisasi penyelenggara kehilangan keunggulan kompetitif mereka sebagai konsekuensi dari mengungkapkan kekayaan intelektual. Yang ketiga, meningkatkan kompleksitas mengendalikan inovasi dan mengatur bagaimana kontributor mempengaruhi proyek. Contoh kasus, inovasi terbuka ala Lego yang menumbuh kembangkan perusahaan. Tahun 1990-an, Lego menghadapi masalah berat. Ancaman kebangkrutan sudah di depan mata. Saat itu adalah era melesatnya video games konsol yang diluncurkan oleh Sony, Nintendo, dan belakangan Microsoft ikut pula meramaikan pasar games konsol. Meledaknya penjualan konsol tersebut membuat mainan konstruksi bata plastik ala Lego tampak kuno, dan anak-anak remaja mengabaikan mainan tersebut di lingkungan karena dianggap ketinggalan zaman. Dampaknya tak terelakkan, penjual Lego ambruk dan kebangkrutan sepertinya hanya masalah waktu bagi Lego. Beruntung, manajemen Lego cepat bergerak menghadapi situasi tersebut. Mereka mengembangkan apa yang disebut sebagai keterbukaan inovasi, di mana Lego membuka segala ide dan teknologi dari manapun termasuk pelanggan untuk mendesain produk bagi Lego. Kerjasama erat dengan pengembang perangkat lunak maupun para engineer di MIT membuahkan hasil berupa produk Lego Mindstorm, sebuah produk robot dengan sensor dan program, di mana konsumen dapat membuat desain dan gerakan robot sendiri sesuai dengan keinginannya. Apa hasil dari inovasi tersebut? Tidak kurang dari 3 minggu setelah diluncurkan, lebih dari 1.000 pengguna tingkat advance terkoordinasi baik melalui web telah menyusup ke dalam perangkat lunak produk Lego, melakukan modifikasi dengan fungsi baru, sehingga menghasilkan desain baru yang benar-benar original dan tidak terduga oleh perusahaan Lego. Dalam waktu singkat, para pengguna tingkat advance ini telah memperbaiki produk asli bawaan Lego, dan hasilnya lebih banyak unit Lego terjual, terutama pelanggan di atas usia 18 tahun, di mana pelanggan tersebut bukanlah target pasar Lego. Awalnya pimpinan Lego tidak suka mengenai penyusupan atau hacking perangkat lunak mereka, namun akhirnya Lego berhenti melawan para hacker atau penyusup tersebut karena sadar betapa menguntungkan kegiatan mereka, di mana Lego bisa melihat apa saja ciptaan baru dari para penyusup tersebut. Apa yang dilakukan Lego adalah bentuk inovasi terbuka atau open innovation. Daripada hanya mengandalkan tim research atau development sendiri, mereka mengandalkan inovasi dari orang lain untuk membangun produk. Secara sederhana, Lego memberdayakan 7 engineer dari MIT dan hasilnya berupa produk yang baik. Namun itu tidak berarti apa-apa yang dibandingkan ribuan pengguna spesialis dan advance dalam mendesain ulang perangkat lunak produk mereka. Lego sudah mengalaminya sendiri, memanfaatkannya kreativitas, imajinasi, dan kecerdasan orang banyak. Kini Lego membalikkan keadaan perusahaan. Keberhasilan dari produk Lego Mindstorm setelah membuka manajemen Lego untuk mengambil langkah lanjutan dengan meluncurkan Lego Design by Me, atau awalnya disebut Lego Factory. Layanan ini memungkinkan pelanggan untuk merancang Lego mereka sendiri, mengunggah ke website Lego, dan memerintahkan Lego untuk mengirimkan produk rancangan mereka. Bahkan pelanggan dapat mendesain sendiri kotak kemasan produknya. Lego telah merancang ulang desain by Me menjadi Lego Digital Designer sebagai pengembang lebih lanjut kustomisasi produk melalui rancangan perangkat lunak komputer. Apa yang telah dilakukan oleh Lego memberikan pelajaran bahwa perusahaan bisa tumbuh, sukses, dan berkembang berdasarkan kolaborasi yang kuat, intens, dan hubungan terbuka dengan pelanggan, bukan hanya berkutat dengan desain sendiri dari tim internal R&D. Sama halnya seperti Wikipedia yang hidup karena kolaborasi orang seluruh dunia untuk membuat, mengedit, dan menyusun artikel sesuai standar Wikipedia, sehingga kini menjadi top 5 situs yang paling banyak dikunjungi di dunia. Tampaknya kesuksesan perusahaan di masa depan akan lebih banyak tergantung dari seberapa kuat kolaborasi mereka dengan para pelanggan serta stakeholder utama.
Sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.